Shalom jemaat Tuhan, keluarga besar GATPI Kolombo Yogyakarta dimanapun kita berada pada saat ini. Di rumah kita masing-masing, kita akan memulai persekutuan keluarga kita pada saat malam hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Engkau Bapa yang masih memberikan kami kesehatan yang baik. Engkau Bapa masih memberikan kami kesempatan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan pada saat ini bersama dengan keluarga kami Tuhan. Pada saat kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, dan Engkau sendiri akan memberkati kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kuduskan layakan kami Tuhan, perkenankan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Yesus, kami memulai ibadah persekutuan malam hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta.
kasih Bapa kami yang baik. Biarlah hadirat-Mu terus memenuhi kami pada saat ini. Dan bertanya Tuhan, kami mau duduk manis untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, kuduskan layakkan hamba-Mu di Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu di Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan menjadi pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk sama-sama merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan petang malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan keluarga masing-masing di rumah kita. Kesempatan malam hari ini saya rindu membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan merenungkan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Saya berikan sebuah judul dari renungan pada persekutuan keluarga kali ini, yaitu dahsyatnya dampak hadirat Tuhan dalam doa dan pujian. Sekali lagi, dahsyatnya dampak hadirat Tuhan dalam doa dan pujian. Saudaraku, mari kita melihat dan baca ayat yang ke-25, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Demikian dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Menarik saudara, kalau izinkan saya memotongnya sedikit. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya berikan sebuah judul di dalam poin yang pertama ini saudara, yaitu melalui doa dan pujian kita dapat menyatakan kuasa ajaib Tuhan. Inilah yang dialami dan juga dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu ketika ada di penjara Filipi. Di saat mereka dibelenggu, di saat mereka mengalami keterbatasan, di saat mereka mengalami kelemahan, di saat mereka didera di dalam penjara, di saat mereka harus menderita oleh karena kebenaran, tetapi mereka memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan di dalam apa yang mereka alami saat itu. Demikian juga saudara, mungkin kita tidak di penjara, tetapi mungkin kita saat ini tanda kutip sedang dipenjara di rumah masing-masing oleh karena situasi corona saat ini. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk mengambil waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Saya percaya apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas bukan hanya peristiwa yang terjadi di dalam masa perjanjian baru pada waktu itu, tetapi saya percaya untuk masa gereja saat ini, bagi kita semua pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian penyembahan kita dengan sungguh-sungguh, ketika kita ada di rumah, kita pun akan mengalami suatu perkara yang ajaib yang Tuhan dapat nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengalami sesuatu hal yang spektakuler seperti yang dialami oleh rasul-rasul, terlepas dari belenggu fisik pada waktu itu. Dan kita pun sebenarnya juga saudara, kita bisa mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang sederhana sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin itu kelemahan tubuh, mungkin itu bisa sakit penyakit, ataupun gangguan kesehatan. Saat ini saudara, situasi virus corona ini, ya,
memungkinkan kita untuk berjuang bagaimana memiliki daya tahan tubuh yang baik, sehat, bersih setiap saat sehingga terhindar dari segala sakit penyakit. Saya percaya saudara, bukan hanya melalui tindakan hikmat kita untuk melakukan upaya untuk membuahkan kesehatan secara baik untuk tubuh kita maupun kebersihan lingkungan kita, tetapi di dalam roh kita, ketika kita menghadapi situasi saat ini, kita berdoa dan menaikkan pujian. Jikalau di dalam setiap keresahan, ketakutan, kekhawatiran kita, justru ketika kita menaikkan doa dan pujian, maka kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan suatu gairah untuk semakin mengasihi Tuhan, kita menjadi tidak takut, kita menjadi memiliki pengharapan yang jauh lebih besar kepada Tuhan. Melalui peristiwa ini kita menjadi semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya percaya itu adalah suatu perkara ajaib juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melalui doa dan puji-pujian kita di rumah kita masing-masing. Maka dari itu saudara, saya percaya mungkin yang kita lakukan sederhana di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah di dalam doa dan puji-pujian kita, disitulah akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan menyimak ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Ayat 30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku, ketika dua rasul ini akhirnya terbebas oleh karena keajaiban Tuhan melakukan kuasanya, terjadi gempa bumi dan akhirnya mereka terlepas dari semua belenggu dan akhirnya mereka bebas dari penjara. Dan kemudian ketika kepala penjara Filipi pada waktu itu yang bertugas untuk berjaga, kemudian menengok bahwa penjara sudah terbuka, belenggu mereka sudah terbuka dan mereka sudah tidak didapati di dalam penjara seperti itu. Dan kemudian di tengah-tengah situasi seperti itu, kepala penjara Filipi merasa khawatir bahwa dirinya lah yang akan menjadi sasaran hukuman dari atasannya, dia yang mungkin akan menanggung semua kelalaian itu, kecerobohan itu dan seterusnya. Dan akhirnya dengan keadaan sedemikian dia khawatir, dia resah, dia bimbang, dia tidak ada harapan untuk mempertanggungjawabkan kejadian itu dan akhirnya dia memutuskan untuk berusaha menghunus dirinya dengan pedang yang ada di tangannya. Tapi ketika itu, ketika Paulus dan Silas melihat tentang apa yang akan dilakukan oleh kepala penjara Filipi pada waktu itu, kemudian Rasul Paulus dan Silas katakan, percaya ketika kepala penjara waktu itu sudah hilang harapan dan kemudian dia gelisah mempertanyakan kepada Paulus dan Silas, bagaimana caranya aku untuk selamat? Tetapi mereka menjawab bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi di dalam kebenaran yang kedua ini saya rindu memberikan judul bahwa melalui doa dan pujian kita, kita dapat menyatakan suatu pengharapan, saudara. Jadi berkat dari doa dan pujian dinaikkan oleh Paulus dan Silas, kemudian menghadirkan mujizat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, dan akhirnya mengalami perjumpaan dengan kepala penjara Filipi, dan akhirnya di situ juga Tuhan menjawab harapan yang selama ini dicari oleh kepala penjara Filipi, yaitu tentang jaminan keselamatan, tentang harapan hidup yang dibutuhkan oleh kepala penjara Filipi. Dan saat itu juga pada akhirnya penjara Filipi mendapatkan pengharapan baru di dalam Kristus yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas kepadanya pada waktu itu. Jadi siapa yang sangka jikalau pujian dan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan Silas di tengah malam pada waktu itu akhirnya berujung kepada pengharapan keselamatan bagi kepala penjara Filipi. Demikian juga saudara, doa dan pujian kita mungkin kita lakukan dengan sederhana, mungkin tidak diiringi dengan musik, mungkin tidak dinyanyikan, dilantunkan dengan suara yang indah, mungkin tanda kutip suara kita fales, ataupun juga mungkin
Kita sulit untuk bernyanyi karena mungkin kita merasakan pergumulan yang begitu berat. Mulut kita sulit untuk dibuka karena hancur hati kita. Tetapi percayalah, di mana ada doa dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah saudara, disitulah maka akan muncul suatu pengharapan baru bagi kehidupan kita. Karena disitulah hadirat Tuhan akan menjamah kita dan kita akan diberikan harapan-harapan baru, penghiburan dan kekuatan baru di dalam Tuhan. Dan saya harap itu terjadi dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan keluarga kita pada malam hari ini. Yang ketiga, kita akan menyimak ayat 33 hingga ayat yang ke-34. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya ulangi. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dalam kebenaran yang ketiga ini saya berikan judul saudara, dengan doa dan pujian kita, kita dapat menyatakan kehendak ataupun maksud hati Tuhan. Saudaraku, apa yang dilakukan Paulus dan Silas akhirnya ujung-ujungnya menyatakan apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan agar supaya semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mendapatkan pengharapan baru di dalam Kristus dan memperoleh jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan anggap sepele doa dan pujian kita yang sederhana. Jangan anggap remeh setiap tangisan yang keluar dari penyembahan kita. Sebab apa saudara? Semua doa dan pujian kita ditampung dalam tangan Tuhan. Dia tahu, dia mengerti, dan dia akan datang pada kita di dalam hadiratnya saudara. Dan doa dan puji-pujian itu pada akhirnya akan menyatakan kehendak dan hati Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh, jikalau kita sering membangun mezbah untuk mendirikan suatu doa dan penyembahan pujian kepada Tuhan, maka disitulah saudara, semakin banyak kita akan peka, semakin banyak kita akan mendapatkan maksud dan hati Tuhan untuk dinyatakan melalui kehidupan kita ataupun melalui kehidupan orang lain Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan bosan, jangan jemu-jemu, dan jangan patah semangat untuk membangun yang namanya mezbah doa dan pujian. Dengan demikian saudara, jikalau kita setia melakukannya, jikalau kita sungguh-sungguh menggumuli dan melakukannya di dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, percayalah, maka kehendak, maksud isi hati Tuhan akan dinyatakan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini bisa jadi berkat bagi kita semuanya. Yang pertama, melalui doa dan pujian kita akan menyatakan kuasa ajaib Tuhan. Dan yang kedua, melalui doa dan pujian kita akan menyatakan pengharapan. Dan yang ketiga, melalui doa dan pujian kita menyatakan kehendak dan maksud hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita akan memujikan pujian Memilihku
kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami semakin hari semakin teguh di dalam doa dan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui semuanya itu kami dapat melihat kuasa-Mu dinyatakan. Kami dapat melihat bahwa kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan, ada maksud yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami melalui setiap doa dan pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kuduskan layakkan kami untuk kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa kami yang baik. Layakkan kuduskan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nanti dalam doa syafaat ini akan saya bagi beberapa, tapi tetap kita akan berdoa sama-sama. Tapi terkhusus untuk beberapa keluarga yang saya sebutkan, nanti akan membawa pokok doa ini, kita yang lainnya tetap mendukung di dalam doa. Kita akan berdoa secara serempak, tapi ada pembagian sebagai berikut. Yang pertama untuk keluarga Bapak Fajar, kita akan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga menyatakan hadiratnya di tengah-tengah keluarga demi keluarga, dan tengah-tengah ibadah demi ibadah. Juga berdoa setiap jemaat Tuhan dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, bahkan virus sekalipun Tuhan sendiri yang akan melindungi dan menguasai setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Di keluarga Bapak Fajar akan berdoa untuk pokok doa ini. Yang kedua, keluarga Bapak Utoyo akan berdoa untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang bergumul dalam hal pekerjaan, yang saat ini terkendala dengan adanya virus corona ini sehingga tidak bekerja dan lain sebagainya, harus bekerja di rumah, belajar di rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang akan memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan buat setiap mereka yang bekerja masing-masing di rumah. Dan juga untuk pergumulan lainnya, nanti keluarga Bapak Utoyo yang akan berdoa untuk pokok doa ini. Dan selanjutnya untuk keluarga Bapak Wardi berdoa bagi bangsa Indonesia dalam penanganan virus corona ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan juga memberikan hikmat bagi setiap para pemimpin untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyakit ini dengan tidak kurang satapapun, dan semua hanya oleh campur tangan Tuhan. Nanti keluarga Bapak Wardi akan berdoa untuk pokok doa ini. Kita akan sama-sama berdoa, menyatukan hati kita, kita menaikkan setiap doa syafaat kita untuk setiap kita yang lainnya. Kita mau tetap berdoa syafaat, kita mau bawa setiap keluarga kita, jemaat GIHTPI Kolombo Yogyakarta, dan juga kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari sama-sama kita angkat setiap doa syafaat kita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Percaya Tuhan mendengar setiap doa dan seru kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, bagi segala sesuatu yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima
kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami semuanya Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berkat yang dari Tuhan. Untuk setiap keluarga kami yang lainnya Tuhan yang mungkin berhalangan untuk mengikuti ibadah pada saat ini, Tuhan juga memberkati sama seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah persekutuan keluarga kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, karunia-Mu. Jikalau kami mengadakan persekutuan keluarga di rumah masing-masing pada malam hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Semuanya itu berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami mengakhiri setiap persekutuan kami masing-masing di rumah kami, bila Tuhan Kau mencurahkan berkat-Mu kepada setiap keluarga yang ada. Saudaraku, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan melimpahkan segala berkat-Nya kepada engkau sekalian. Berkat rahmat, sukacita, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, bahkan hikmat, marifat dan mujizat-Nya terjadi melimpah atas hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.